Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren Baitul Quran, dan tak lupa teman-teman angkatan 36 yang senasib seperjuangan. Insyaallah pada kultum kali ini saya akan sedikit menyampaikan terkait surah Al-Baqarah ayat 9. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Yang artinya, mereka orang-orang kafir hendak menipu Allah dan orang-orang mukmin, padahal yang sebenarnya tertipu adalah diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari akan hal itu. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik yang menampakkan keimanan, tapi di dalam hatinya menyimpan kekafiran. Mereka hendak menipu Allah, padahal seperti yang sudah kita ketahui, Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, sesuatu yang zahir maupun yang batin. Bahkan apa yang terlintas di dalam pikiran kita, Allah sudah tahu sebelum kita berpikir akan hal itu. Teman-teman sekalian, menipu Allah di sini bukan berarti Allah benar-benar menipu. Allah benar-benar ditipu oleh orang-orang munafik. Akan tetapi, sikap manusia yang berpura-pura taat ketika sedang berhadapan atau ketika di hadapan orang-orang banyak, tapi ketika sendirian di dalam hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya ayat ini menggambarkan orang-orang munafik yang menampakkan keimanan ketika di depan sahabat-sahabat yang lain, tetapi ketika di dalam kesendiriannya hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal menurut Prof. Muhammad Quraisy Shihab dijelaskan bahwasanya bukan Allah yang tertipu, akan tetapi orang-orang munafik yang sebenarnya di dalam perbuatan menipu mereka sendiri. Yang sebenarnya tertipu adalah diri mereka sendiri dan mereka tidak sadar akan hal itu. Di antara beberapa contoh perbuatan yang mencerminkan ayat ini, yakni yang pertama, salat hanya ingin dilihat oleh orang-orang. Sedekah hanya ingin dipuji orang lain. Teman-teman sekalian, ada satu kisah nih. Dikisahkan ada seorang sahabat yang terkenal di kalangan sahabat-sahabat lain sebagai orang yang ahli ibadah. Setiap hari selalu sholat tepat waktu, ketika bersedekah selalu mengeluarkan harta yang paling banyak untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi semua amal perbuatan yang dia lakukan itu hanya diniatkan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat ini wafat. Ketika di alam kubur, tiba-tiba datang itu dua sejoli, malaikat Munkar Nakir, untuk menanyakan amal perbuatannya. Ketika ditimbang
amal dari sahabat ini tidak ada yang masuk ke dalam catatannya, tidak ada yang memberatkan timbangannya, dikarenakan semua amal kebaikannya hanya diniatkan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah itu bisa kita ambil pelajaran, yakni yang pertama, Allah tidak akan mungkin bisa ditipu. Yang kedua, orang yang berpura-pura sebenarnya sedang merugikan dirinya sendiri. Dan yang ketiga ialah ikhlas adalah kunci diterimanya amal kebaikan. Teman-teman sekalian, untuk itu saya mengajak kepada teman-teman agar lebih memantapkan lagi niatnya ketika melakukan suatu amal ibadah. Jangan kita niatkan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang-orang, tapi hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.